karena baru tahun 2025 dan kamu ingin paham tentang apa sih itu saham dan bagaimana sih kita kalau mau jadi investor menilai kinerja perusahaan yang ingin kita tanam sahamnya. Kali ini aku akan menjelaskan kayak bagaimana sih cara menghitung harga wajar saham yang sangat sederhana dan bagaimana sih caranya kita mengetahui kinerja perusahaan ini, apakah perusahaannya ini baik atau tidak. Dan kali ini aku akan menjelaskan bagaimana sih kinerja PT Barito Pasifik atau dalam kodenya itu BRPT yang ada di LQ45. Yang pertama kali yang harus kita tahu kalau kita ingin mengetahui kinerja perusahaan itu adalah PT BRPT ini berada di sektor apa dan bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di sektor yang sama. Seperti BRPT yaitu berada di sektor barang baku. Nah, PT BRPT sendiri mempunyai beberapa yang serupa seperti PT PIA, ANTM, INCO, SMGR, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan memasukin bagaimana kinerjanya, yaitu yang pertama kita harus melihat laporan keuangan dari saham yang ingin kita tuju, yaitu BRPT dari kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Karena pada saat ini saya mengambil pada saat Desember tanggal 22 tahun 2024, jadi laporan keuangan kuartal keempatnya belum muncul, jadi kita akan mengambil kuartal 1, 2, dan 3. Nah, yang pertama kita lihat adalah kas, dan yang kedua adalah current asset, terus aset, quick asset, liabilities, current liabilities, dan equity atau modal. Lalu kita akan melihat revenue dari perusahaan tersebut, lalu gross profit atau COGS, terus interest expense, lalu net profit, ada EBIT. Terus kita melihat nih saham yang beredar di masyarakat ada berapa, terus harganya ada berapa, terus persediaan dan dibayar di muka dari perusahaan tersebut itu ada berapa aja. Nah, ketika kita udah mengambil semua itu dari laporan keuangan dari saham-saham yang telah kita pilih, baru kita melihat kinerjanya. Yang pertama adalah profitability atau biasa disebut juga performa. Nah, di sini nih kita akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan kayak laba bersih dan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, di profitability ini kita tahu nih di sini terdapat GPM atau gross profit per revenue, yaitu pendapatan yang baru dikurangin oleh COGS-nya aja, belum dikurangin oleh operasional. Nah, kita melihat di sini bahwa GPM dari BRPT tersebut dari waktu ke waktu dia naik dari 18,95 naik ke 21,11 dan naik ke 22,75%. Artinya apa? Artinya di sini perusahaan dapat mengurangi HPP-nya lebih efektif nih dalam menjangkau HPP-nya, jadi lebih murah sehingga gross profit margin-nya naik dari kuartal ke kuartal berikutnya. Lalu kita akan dapat NPM. NPM ini adalah net profit margin. Nah, net profit margin adalah net profit per revenue. Berapa sih uang bersihnya dari revenue-nya? Dan kita melihat di sini adalah net profit dari BRPT itu dari 2,28% naik ke 4,34% dan akhirnya turun ke 3,63%. Artinya perusahaan tersebut menggunakan operasional yang cukup besar ya teman-teman, dan di rata-rata 0,342%. Berikutnya kita ada return on asset. Return on asset adalah berapa sih net profit atau pendapatan dari perusahaan kalau kita bandingin dengan aset yang dia miliki. Kita melihat di sini yaitu adalah 0,14, terus naik ke 0,5 dan naik lagi ke 0,6 dengan rata-rata berarti 0,41. Berarti perusahaan ini dapat menurunkan asetnya atau menaikin net profitnya dengan bagus ya teman-teman. Berikutnya adalah ROE, return on equity, atau berapa sih yang didapati perusahaan ini kalau kita bandingkan dengan modal perusahaannya. Dan kita lihat di sini performanya naik ya teman-teman. Berarti perusahaan ini bagus dalam menjaga net profit atau menurunkan modal yang dia butuhkan. Selanjutnya kita akan melihat solvability. Nah, solvability ini apa sih? Ini analisis kita melihat perusahaan ini nih mampu nggak memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau hutang-hutangnya kayak gitu. Tapi yang untuk jangka panjang. Nah, yang pertama yang kita harus lihat adalah DER. Gampangnya, DER ini adalah bagaimana sih perusahaan ini kalau mau bayar hutangnya menggunakan modalnya. Nah, kita melihat di sini ada 142, 141% dan naik ke 147,7%. Artinya apa? Perusahaan ini bila hanya mengandalkan modalnya kurang ya teman-teman ya. Jadi di sini hutang itu lebih besar 1,44 dibandingkan equity yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya kita ke debt ratio. Debt ratio ini apa? Debt ratio ini adalah ketika kita mau bayarnya pakai aset, gampangnya seperti itu teman-teman. Kita melihat di sini adalah sekitar 50-an% ya teman-teman, dan rata-ratanya di 59,02. Kita anggap 60%. Artinya perusahaan ini bila ingin membayar hutangnya menggunakan aset itu masih bisa ya teman-teman, masih kuat
Selanjutnya adalah interest coverage. Interest coverage ini adalah EBIT, itu EBIT per interest atau bunganya. Dan kita melihat di sini dari 48% naik ke 633% dan 550% dengan rata-rata 424%. Selanjutnya adalah equity multiplier. Itu adalah aset per equity-nya. Nah, kita akan melihat berapa sih aset yang kita ada terhadap modal yang kita tanam. Dan di sini terdapat rata-rata sekitar 244%. Nah, selanjutnya kita lanjut ke liquidity. Kalau solvability tadi adalah hutang jangka panjang, liquidity ini sebalikannya teman-teman, yaitu bagaimana sih performa perusahaan bila ingin melunasi hutang jangka pendeknya nih. Kalau current ratio, paling gampangnya kita seperti membayarnya lewat current asetnya kita, current asetnya perusahaannya terhadap current hutang jangka pendeknya. Nah, kita melihat di sini ada dengan rata-rata 321,3%. Artinya, perusahaan ini mempunyai kemampuan 3 kali lipat lebih banyak kalau dia membayar hutang jangka pendeknya dengan aset jangka pendeknya dia. Nah, selanjutnya kita di sini mempunyai quick ratio. Quick ratio ini adalah quick asset per current liabilities. Nah, bedanya current asset sama quick asset ini apa sih? Nah, quick asset ini adalah aset yang liquid tanpa persediaan dan biaya yang dibayar di muka. Jadi, persediaan sama yang dibayar di muka itu kita tidak memakai itu karena itu tidak termasuk dalam golongan quick asset ya teman-teman. Nah, kalau hanya itu perusahaan mampu sekitar 2,7 kali lipat untuk membayar current liabilities-nya. Artinya perusahaan ini cukup bagus ya teman-teman. Tapi kita jangan senang dulu karena kita harus membandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sektor yang serupa. Selanjutnya adalah cash ratio. Cash ratio ini adalah cash per current liabilities. Artinya cash yang dipegang oleh perusahaan ini, cash atau setara cash, itu berapa sih misalnya si perusahaan tidak mau menjual current asset atau quick assetnya yang lain-lain selain cashnya atau duitnya. Nah, di sini kita melihat bahwa sekitar 150% ya teman-teman. Artinya cash yang ada di perusahaan tersebut atau duitnya mampu langsung membayarnya sebesar 1,5 kali lipat. Selanjutnya adalah turnover. Turnover ini kita melihat bagaimana sih kinerja revenue dari aset yang dia miliki, yaitu sekitar 11%. Setelah mengetahui semua itu, kita akan melihat DuPont Analysis. DuPont Analysis ini apa? DuPont Analysis kita meliputi net profit margin, total asset turnover, dan equity multiplier. Di mana di sini kita melihat NPM ini bagaimana sih operasional perusahaan ini untuk menggendong perusahaannya. Kita lihat di sini adalah 3,42%. Artinya kurang begitu besar ya teman-teman. Sedangkan total aset turnover atau efektivitas asetnya dia di sekitar 11,41%. Yang terakhir adalah leverage. Leverage-nya apa? Artinya semakin besar asetnya, maka perusahaan ini semakin bagus, yaitu di sekitar 244,06%. Artinya perusahaan ini besarnya ada di leverage ya teman-teman. Artinya apa? Asetnya diperbesar mulu atau equity-nya yang diperkecil seperti itu. Kita dapat ROI-nya di sekitar 1,01%. Nah, selanjutnya kita ke harga saham wajar ya teman-teman. Harga saham wajar itu yang pertama kita harus cari net profit per share-nya atau earning per share-nya. Jadi yang pertama kita harus cari tahu itu kayak saham yang beredar itu berapa dan net profit-nya itu berapa. Net profit dari perusahaan tersebut. Jadi kita melihat dengan rata-rata di 445. Lalu kita lanjut ke PER, yaitu adalah price per EPS. Jadi kita di sini ya harga wajarnya ya. Nah, kita melihat di sini price-nya kita harus mengambil dari data yang ada ya, atau data saat ini yaitu di akhir-akhir Desember saya ambil kuartal 1 di akhir Maret atau di awal April, kuartal 2 di akhir Juni atau awal Juli dan begitu berikutnya. Nah, kita lihat di sini bahwa PER-nya di sekitar 6,33, 2,10, 1,62, dan 3,35. Sekitar segitu per share-nya. Nah, begitu juga caranya kita melihat sektor saham-saham lainnya. Ketika kita udah melihat semuanya seperti ini, lalu kita menganalisisnya. Bagaimana sih rata-rata dari setiap sektor perusahaan yang ada, seperti yang ada di tabel berikut ini. Nah, kita sudah mengetahui rata-rata dari profitability, solvability, liquidity, dan turnover dari sektor tersebut. Nah, kita bisa nih membanding-bandingkan saham ini apakah dia di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Contohnya, seperti GPM Gross Profit Margin dari BRPT ternyata di atas rata-rata dari sektor yang serupa. Berarti kinerja BRPT dalam Gross Profit Marginnya sangat bagus. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk harga saham wajar, kita melihat per rata-ratanya dulu ya, teman-teman. Nah, saham PER rata-rata kita kalikan dengan EPS-nya.
Nah, kita melihat di sini seperti Pelas BRPT dengan harga wajar 539, ANTM 6.600 dan lain sebagainya dengan rata-rata 2.930 per lembar saham. Gitu teman-teman, thank you.